Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Tadi syuting guys, yang pertama diomelin sama Suwardi. Tidur Kang, badannya lagi nggak sehat, kenapa nggak tidur katanya. Ini syuting lagi buat berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Masih di hari yang sama teman-teman, sebenarnya sumpah aku ngantuk. Aku rasanya pengen tidur tapi mejem nggak bisa tidur. Ya udah, aku lanjut syuting lagi aja. Video ini mungkin akan tayang di hari Kamis ya teman-teman. Jadi untuk yang hari Rabu kan tadi sudah syuting video pembahasan soal Pangandaran. Jadi video yang ini bakal tayang untuk hari Kamis tanggal 24 teman-teman. Jadi tanggal 24 itu Mas Teh juga kan kerja, Mas Teh ada kerjaan pagi sampai sore. Jadi biar ada pengganti, biar ada yang nemenin kalian, biar kalian tuh nggak kangen gitu loh sama Mas Teh dengan kondisi yang harus masak terus tanpa garam, kan nanti masakannya nggak enak. Makanya Mas Teh bikinin video buat kalian, walaupun bikin videonya tengah malam, nggak apa-apa ya. Pokoknya doa terbaik bagi teman-teman semua yang di rumah, semoga nggak ada yang sakit, semoga nggak ada yang gerah ya Allah ya Rob. Allahu Akbar. Kalau kalian ngeluh terus Jawa panas, saya di Jakarta ini juga naudzubillah min dzalik panasnya guys, apalagi ini AC mau 16 derajat gak nganu, gak apa jenenge gak ngaruh blas. Jadi ini tengah malam aja masih gerah banget. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa kami ya Allah. Semoga segera reda hawa panasnya, berganti menjadi hawa yang lebih dingin atau lebih enak di hati. Biar nggak terlalu emosional. Yang sakit saya doakan semoga segera bertemu dengan obatnya, segera sembuh dari sakitnya. Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang mungkin sedang punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Dan yang sedang terlilit hutang piutang, amin. Semoga hutang entang lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Halo, nama saya Tulus. Terima kasih untuk kalian yang sudah support, yang baru selamat datang. Untuk yang sudah sering bolak-balik juga selamat datang juga. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe. Pencet tombol loncengnya, like-nya. Jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Mau nyawer, tombol terima kasih atau super thanks di bawah video itu bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus, nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Nah, di video ini aku jadikan buat cadangan nanti kalau teman-teman sebenarnya banyak yang minta tapi aku agak kurang yakin. Jadi video ini sebenarnya nggak tahu akan tayang atau tidak. Tapi kalau memang banyak permintaan dari kalian, videonya akan saya tayangkan. Nih, disclaimer dulu ya. Teman-teman yang baperan soal politik silahkan keluar. Teman-teman yang anti dengan pemerintahan yang baru silahkan keluar. Jangan ditonton sampai selesai.
Oke, di video ini Mas Tulus mau iseng-iseng berhadiah, mau seru-seruan sama kalian, mau menghitung kira-kira pemerintahan Bapak Prabowo dengan Mas Gibran ini, apakah nanti ada sesuatu kah, akan kecenderungan kemanakah kalau kita baca melalui hari pelantikan beliau berdua ya. Jadi tanggal 20 Oktober 2024 itu memang menjadi agenda bersejarah bagi Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran terkait dengan beliau berdua dinyatakan atau diresmikan atau dilantik menjadi presiden baru kita menggantikan Bapak Joko Widodo yang sudah lengser kemudian digantikan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi Mas Teh juga sudah menghitung dari nama tanggal lahir dari kedua presiden dan juga wakil presiden kita, dan juga Mas Tulus sudah sama ratakan atau sama hitung-hitung dengan tanggal 20 Oktober di mana hari itu dilantik. Ingat, video ini hanya seru-seruan ya, hanya menghitung saja, belum tentu benar. Jadi yang baper-baper mendingan out, yang memang nggak suka silahkan out aja, nggak usah komentar-komentar di kolom komentar nanti. Ini sudah bukan waktunya kita memilih siapa pro dan kontra anak ini, anak itu, pendukung A, pendukung B. Silahkan kalian keluar kalau kalian suka baperan ketika kita membahas salah satu, apalagi yang bukan pendukungnya Pak Prabowo sebelumnya, sehingga jangan nonton supaya kalian, apalagi kalau masih baper-baperan ya, mendingan keluar supaya lebih aman. Saya nggak mau nanti justru rame di komentar nih malah saling, oh saya begini, saya begini. Di sini ingat kita seru-seruan, kita iseng-iseng menghitung, hitungannya bisa salah bisa benar, silahkan kita lihat untuk ke depannya. Apakah memang benar hitungannya Mas T? Kita lihat saja, oke? Ingat ya, videonya seru-seruan, jadi kalian nggak boleh baper-baperan. Oke, setuju ya? Sebelum kita membahas lebih detail apa hitungan Mas T terkait dengan terkait dengan hari pelantikan presiden kita kemarin, ada beberapa hal yang ingin Mas Tulus sampaikan. Salah satunya adalah nggak tahu harus ngeluh, nggak tahu harus nggak gimana, tapi per 22 ini teman-teman rekening donasi kita masih segini-segini aja. Ya, masih 311 teman-teman. Jadi aku masih butuh bantuan teman-teman yang nonton video ini, yang suka nunggu videonya Mas Tulus. Apabila sedang kelonggaran rezeki, kita doa sama-sama semoga Allah berikan keajaiban. Sedekah nasi box kita masih ada. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita nggak pernah tahu. Pernah loh teman-teman, satu hari sebelum hari H itu ada yang tiba-tiba itu kita baru dapat 1 juta. Itu pernah satu transferan langsung 5 juta rupiah. Mas T, saya pengen nasi box ada. Saya transfer. Orang tua, kalau nggak salah waktu itu orang tuanya sedang 1 tahun mau haul, jadi uang 5 juta tadi digunakan buat pesen nasi box, niatnya buat haul orang tuanya. Itu pernah. Jadi mudah-mudahan masih ada keajaiban-keajaiban lain. Nanti dapat kiriman baju dari Mbak Agnes juga kan, jadi mudah-mudahan nanti ya Mbak Agnes ketutul hatinya buat nyukupin. Lah kita kan nggak pernah tahu teman-teman, tangan Allah itu tuh luar biasa, yang kita nggak sangka-sangka itu biasanya ya tahu-tahu ya ketika Allah sudah mau ya kun fayakun. Mudah-mudahan ada keajaiban ya. Terima kasih untuk doanya teman-teman. Untuk yang mau membantu, gimana caranya Mas Tulus? Silakan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimal satu nasi box itu 12.000 teman-teman. Oke, transfernya minimal 12.000, selebihnya terserah teman-teman mau ngasih berapa, mau transfer berapa boleh, selebihnya berapa, ini kan kurang 3 juta. Aku mau transfer 3 juta aja Mas Tulus buat bantu biar segera ada, amin, saya juga ndak apa-apa. Jadi mau sebanyak apapun yang kalian kasih, Mas T tunggu berapapun, minimalnya 12.000, nggih. Oke. Terima kasih matur nuwun, terima kasih banyak tanpa terkecuali kagem yang sudah membantu. Niat hajatnya semoga Allah terima pahalanya, disampaikan sesuai dengan niat yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah. Amin. Semoga hajatnya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Dan semoga teman-teman yang nonton video ini dan yang bersedekah baik untuk apapun itu, semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ya Allah, semoga ada keajaiban. Amit ya, Rek. Astagfirullahaladzim. Soalnya aku udah nganu, Rek. Aku udah cancel acara yang hari Jumat. Jadi harus ada biar apa ya, Mas teh nggak sia-sia ngebuang rezeki yang hari Jumat. Wes toh, pasti ada keajaiban. Semangat ya. Terima kasih banyak teman-teman yang pesan minyak bidara. Kalian ada pengiriman hari Rabu ya. Terakhir hari Rabu, cuman besok tok. Jadi setelah hari Rabu, sementara Mas Tulus skip sampai hari Senin baru ada pengiriman lagi. Oke? Terima kasih matur nuwun, terima kasih banyak. Yang sudah pesan minyak bidara semoga manfaat jadi obat ya teman-teman. Amin. Bapak Joko Widodo atau Insinyur Joko Widodo, apa nih anu pangkatnya aku nggak terlalu paham ya. Jadi kita tanggal 20 Oktober kemarin itu mendapatkan atau dipimpin oleh presiden kita yang baru yang dipilih oleh masyarakat Indonesia ketika kemarin sedang pemilu. Panasnya, gerahnya, saya juga pernah membaca. Kalian menonton silakan tonton videonya ketika kita membaca intuisi di balik angka pada waktu itu. Ternyata benar nomor 2 lebih unggul pada dasarnya. Dan kemudian setelah pemilihan tanggal 20 Oktober Pak Jokowi lengser digantikan oleh Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran selaku Presiden Republik Indonesia kita yang baru selama 5 tahun ke depan ya. Lagi dan lagi Mas Tulus ingatkan teman-teman yang perbaperan silahkan keluar, jangan ditonton. Ini video buat seru-seruan aja, buat kita hitung-menghitung untuk memperketat atau memperkecil pemikiran kita yang salah terkait dengan sesuatu ya. Jadi memang banyak pro dan kontra. Kalau kalian masih baper-baperan di luar sana, bagi saya wajar. Setiap warga negara itu memiliki hak untuk pro dan kontra dengan apa yang mereka pilih. Tapi yang kemarin bikin kalian berantem itu sekarang sudah saling rangkul loh teman-teman. Terus sudah milih lagi untuk ke bupati dan juga wakil bupati, gubernur. Jadi pemilu kada berikutnya adalah dengan pemimpin daerah. Para elit partai sudah ngurus pemilu daerah, teman-teman, pilkada, bukan lagi ngurus soal perseteruan soal pilpres kemarin. Jadi sudah berbeda. Jadi ayo damai, nggak usah berpikir yang tidak-tidak. Sing mbok belo, sing mbok musuhi, sing mbok lawan, yang kamu pilih sekarang sudah menjadi saling dukung. Mungkin ada yang tidak, tapi yang pasti mereka sudah mulai kompak untuk saling bersatu satu sama lain demi kemajuan masyarakat Indonesia. Sebelum kita membahas lebih detail, doa terbaik pokoknya dengan adanya presiden baru, ini mudah-mudahan bisa mengemban amanah terbaik bagi rakyat. Doa kita semoga Indonesia semakin maju, korupsi dipangkas habis, kemudian juga kemajuan-kemajuan yang kemarin sudah dijalankan, yang terputus jangan sampai terputus dan juga masih bisa dilanjutkan untuk lebih pro kepada rakyat, dan juga mudah-mudahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran bisa membawa kita kepada kemakmuran yang sesungguhnya. Amin, amin. Itu doanya saya sebagai masyarakat Indonesia. Kalau saya bilang masyarakat kecil salah karena badan Mas teh gede. Jadi sebagai masyarakat Indonesia. Saya di sini disclaimer teman-teman, yang saya hitung itu buat seru-seruan aja, nggak perlu baper-baperan. Kita mau melihat intuisi di balik tanggal 20 Oktober 2024, tapi saya akan berfokus ke pemerintahan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kira-kira kalau dihitung lewat angkanya, ini juga saya juga sudah melihat tanggal lahir Pak Prabowo dan juga tanggal lahir Mas Gibran. Saya hitung secara detail dengan tanggal dilantiknya. Ternyata lumayan adem. Saya bilang lumayan adem. Tanggal lahir beliau, tanggal lahir Mas Gibran, dan juga tanggal dilantiknya lumayan adem. Meskipun ini kontroversial banget teman-teman. Kabinetnya diumumkan, tiba-tiba ada artis besar. Kemudian Mas Tulus juga pernah bergabung di Run Entertainment ya pada waktu itu. Raffi Ahmad, Yovie Widianto, beberapa nama-nama besar yang tiba-tiba dikeluarkan atau
dipanggil dengan oleh Pak Prabowo, kemudian masuk beberapa jajaran kabinet kita. Bahkan ada satu menteri yang katanya memang memiliki harta yang sangat kecil. Jadi ini beberapa hal yang memang sudah jadikan gebrakan Pak Prabowo, tiba-tiba muncul beberapa anggota-anggota baru yang asing bagi kita sebagai masyarakat. Tidak selalu itu tiba-tiba kita tahu kok ada ini, ada menteri ini, ada menteri itu, wakilnya ini. Jadi banyak nama-nama yang sebelumnya mungkin kita agak awam dengan nama-nama beliau dan cukup menjadi kontroversi juga. Harapan saya mau siapapun mereka semoga bisa mengemban tugas bagi kemakmuran kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Hitungan angkanya emang agak lumayan adem teman-teman. Jadi saya nggak membela, jujur dari awal saya sampaikan saya tidak pro dan juga tidak kontra dengan pemerintahan. Jadi saya ikut aja. Saya orangnya tengah-tengah, saya netral aja ya. Satu hal yang kalian tanya apakah nanti agak banyak ricuh atau banyak gaduh. Secara hitungan angka, kalau dihitung lewat tanggal dilantiknya dengan tanggal lahir presiden juga wakil presiden kita, hitungannya lumayan adem bagi saya secara hitungan angkanya. Tapi ademnya ini ada di zaman-zaman apa ya? Ada di masa-masa tertentu. Jadi ademnya tidak adem banget, tapi mungkin intinya begini, kayak ibarat kata tuh adem di 1 tahun pertama, 1 tahun kedua rame, 1 tahun ketiga adem lagi, keempat rame. Jadi masih ada 5 tahun ke depan yang kita akan dipimpin oleh beliau. Rasanya adem ini juga mungkin karena memang banyak perbaikan-perbaikan yang kemarin sudah salah kemudian dibenarkan, diluruskan, sehingga mungkin itu yang menjadi tanda kutip adem. Pertanyaan teman-teman yang bertanya ke saya adalah sekali lagi, saya juga menegaskan bahwa eyang yang kenal dengan saya, para eyang yang kenal dengan saya, tidak selalu kita anggap sebagai leluhur Nusantara, oke? Tidak selalu kita anggap sebagai leluhur Nusantara. Kalau beliau mengatakan apakah beliau berdua ini termasuk orang yang didukung 100% oleh leluhur kita, jawaban saya juga tidak. Jadi beliau menyampaikan bahwa Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden kita ini, maaf setidaknya ada pro dan juga kontranya. Meskipun yang banyak adalah yang pro, tapi kontranya juga ada. Bagusnya adalah, baiknya adalah menurut yang disampaikan yang beliau-beliau yang tadinya agak sedikit pro, akhirnya juga merangkul, juga ikut mengcovery karena mau nggak mau ini yang sudah ditakdirkan sama Tuhan. Sehingga mereka juga ikut merangkul. Meskipun kalau kalian bilang, Bapak Presiden kita yang baru direstui sama leluhur Nusantara semua, Mas Tulus. Aku nggak bilang leluhur Nusantara semua, tapi kalau para eyangku, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang... Jadi kalau dikategorikan direstui banget, itu enggak. Tapi kalau direstui, ya. Kalau banget, enggak. Sehingga, ya ini tadi yang saya sampaikan dari hasil obrolan saya dengan para eyang. Sehingga tidak semua juga mendukung, tetapi mereka tetap ngiring doa meskipun mereka tidak mendukung. Istilahnya gitu. Istilahnya doanya seperti itu. Lalu ademnya ini dari segi apa, Mas Tulus? Sepertinya perekonomian kita, ini kita sudah memasuki masa-masa deflasi ya teman-teman. Jadi banyak orang-orang yang mengeluh dalam segi berniaga atau berjualan dengan kondisi keuangan, sehingga menurut segi pandang Mas T, yang paling adem ini nanti yang paling awal-awalnya adalah soal kerezekian, soal keuangan. Sehingga pandangan Mas T juga 2025 tetap agak anyep di sini adalah kerezekian masih agak sedikit sulit dari hitungan angkanya, tetapi dalam segi ini juga sepertinya masih bisa ditanggulangi, sehingga kalau kategorinya akan menjadi resesi, kemudian kita akan sama dengan 98 seperti yang disampaikan di narasi teman-teman yang lain bahwa 2025 harus hati-hati. Menurut hitungan saya, kalau dilihat dari tanggal 20 dilantik, sekali lagi patokan kita adalah tanggal dilantiknya presiden, tanggal lahir dari kedua para wakil dan juga presiden kita. Sehingga itu patokan angkanya yang Mas T hitung. Jadi tidak melihat seperti biasanya kita melihat hitungan angka. Sehingga hitungannya secara keuangan sepertinya akan sedikit lebih baik daripada yang kita takutkan. Secara hitungan angka dilantik dan juga tanggal lahir dari Wapres dan juga wakil presiden juga presiden kita, sehingga hitungannya itu patokannya atau rujukannya dari tanggal-tanggal atau dari angka-angka yang saya sebutkan di awal ya. Sehingga
Kalau sampai resesi susah banget itu kayaknya dari hitungan aku agak sedikit adem. Jadi awalnya itu adem. Adem di sini tuh lebih cenderung ke tanah dan juga air, teman-teman. Kenapa saya bilang ya dua hal ini cenderung ke satu titik yang sama. Satu titik yang sama-sama menguntungkan atau sama-sama menjadi dasar dari atas segala sesuatunya. Jadi buat nanam kan kita butuh tanah, butuh air. Nah, simbol yang muncul di tanggal dilantik juga tanggal lahir mereka berdua, memang yang paling dominan saya bilang adem nih dari air dan juga tanah yang basah atau tanah yang gembur. Sayangnya, tingkat konsistensi dari tanah dan juga air ini tidak selalu sama, tidak selalu tepat dengan posisinya. Sehingga bisa bergeser, kemudian jangka panjangnya mungkin akan sedikit berkurang, sehingga nggak konsisten gitu loh, Rek. Jadi, sepertinya ya para pembantu dalam tanda kutip kabinet-kabinet yang dibentuk oleh Pak Prabowo nanti juga ada beberapa di antaranya yang akan menjadi dalam tanda kutip batu loncatan bagi Pak Prabowo sendiri untuk mengarungi atau untuk memimpin negara kita lebih detail, lebih full power sehingga Pak Prabowo sepertinya harus menimbulkan atau memunculkan gagasan-gagasan baru di mana ini akan menjegal sesuatu yang tadinya harus jegal. Jadi intinya adalah sebelum dijegal, Pak Prabowo harus jegal itu duluan. Sehingga rasanya itu memang jeleknya cuma satu. Secara konsistensinya itu nggak selalu adem seperti yang saya hitung tadi. Jadi kayak ada jejaknya. Misalnya, nih tahun pertama pemimpinan beliau adem, tahun kedua runyem, tahun ketiga adem, tahun keempat runyem, tahun kelima runyem lagi. Jadi memang ada beberapa poin yang kita hitung lewat angkanya. Dan kalau dihitung lewat angka, apakah ini akan panjang jangka pemimpinan beliau? Ini juga salah satu yang ditanyakan oleh teman-teman. Sepertinya hanya satu yang bisa bertahan, kemudian yang satu akan pergi. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo masih bisa jadi presiden lagi, mungkin salah satu atau di antara duanya tuh satunya harus berpisah. Jadi mungkin Mas Gibran jadi presiden, cari wakil lagi, kemudian Pak Prabowo jadi presiden, kemudian nyari wakil lain lagi. Jadi kalau masih ada kemungkinan untuk menjadi kedua periode untuk Bapak Prabowo, kalau sekali lagi kita hitung rujukannya dari angka dilantik dan juga tanggal lahir beliau berdua. Jadi 2 periode untuk Pak Prabowo ini masih ada kemungkinan bagi keduanya secara hitungan angka, tetapi mungkin akan bercerai. Jadi intinya kalau 2 periodenya masih bersama Mas Gibran lagi, kayaknya kalau dari hitungan angkanya enggak, sepertinya harus pisah ya. Kalau mau salah satu di antaranya menjadi 2 periode, harus mencari pasangan lain atau atau wakil atau presidennya yang lain lagi, sehingga hitungannya Mas T ini mengarah ke sesuatu yang diulang ada tapi harus dengan orang lain bukan dengan orang yang sama. Itu hitungannya. Ademnya ini bukan hanya dari segi kerejekian teman-teman. Jadi untuk ekonomi, ademnya ini hanya di awal-awal saja, tapi nanti juga akan ada runyamnya, sehingga kalau saya hitung lewat angka sih 2025 saja saya sudah memberikan peringatan kepada teman-teman untuk lebih hati-hati terkait dengan perekonomian, perbanyak nabung, jangan beli barang-barang yang nggak guna, kurangi gaya, kemudian lebih perbanyak aset untuk masa depan yang lebih baik. 2025 secara hitungan angkanya juga memang nggak baen-baen, tetapi sepertinya karena ada faktor kalau kita hitung dari angkanya, sebenarnya mungkin kalian percaya atau tidak percaya, sebenarnya ada sebuah energi yang artinya juga bisa mempengaruhi kepemerintahan seseorang atau wilayah tertentu diperintah oleh siapa, ada energi yang dimiliki oleh pemimpinnya, kemudian bisa memperbaiki beberapa hal. Nah, salah satunya ekonomi yang kita takutkan sepertinya 2025 memang oleng ya, secara hitungan angka dari rujukan yang kita hitung, dari tanggal dilantik juga nama presiden, wakil presiden kita, tanggal lahirnya, itu memang ada kemungkinan oleng, tapi tidak akan terlalu signifikan sampai yang kayak 98 atau resesi dan seterusnya. Sehingga masih dibilang adem dari segi ekonomi pemimpinan Pak Prabowo. Kemudian ada simbol di sini pengembalian sesuatu. Jadi sepertinya akan banyak yang terbongkar ya. Kasus-kasus yang sebelumnya mungkin korupsi besar, korupsi yang melibatkan beberapa anggota, kemudian dari daerah sampai ke provinsi, kemudian sampai ke pusat, ini rasanya juga
banyak simbol pengembalian sesuatu, sehingga kayak ada semacam imbal balik. Simbolnya adalah mungkin akan banyak korupsi-korupsi yang terbongkar, kemudian juga akan kembali kepada aset negara atau jadi milik negara lagi uangnya, sehingga kerugian negara bisa minimalisir. Nah, hal yang paling agak kurang bagus dari angka yang saya baca adalah meskipun dari segi pandangan Mas T ekonomi ini akan adem, akan ayem. Tadi saya bilang adem di sini tuh ya masuk aman, tapi pengeluarannya juga sepertinya agak kurang aman, sehingga kalau dihitung dari angka, tanggal dilantik, dan juga sekali lagi rujukannya adalah tanggal lahir presiden dan juga wakilnya, ini saya melihat potensi kebocoran uang negara. Mungkin hutang negara kita akan bertambah kah dengan luar negeri, atau mungkin ada beberapa kebijakan yang menggunakan dana tertentu kemudian menambah hutang kita, atau pengeluarannya juga lumayan besar. Anggaran-anggaran ini juga lumayan besar, apalagi kan memang ada program-program yang sudah dijanjikan oleh Bapak Presiden kita sebelumnya, mau makan gratis dan seterusnya, sehingga dari angkanya juga saya melihat ada potensi itu. Jadi keuangan atau ekonomi akan sedikit, saya bilang stabil banget sih, enggak stabil-stabil aja, masih bisa berputar secara roda meskipun banyak yang menjerit, tetapi artinya juga bersamaan juga dengan sesuatu yang lumayan besar yang dikeluarkan. Mudah-mudahan keluar di sini itu simbolnya bukan keluar karena untuk berbelanja yang tidak penting ya teman-teman, tapi betul-betul berbelanja sesuatu yang memang berguna bagi masyarakat Indonesia secara perekonomian itu. Lalu apakah ada kegaduhan-kegaduhan lagi? Di sini juga terlihat di 2025 ya teman-teman, apalagi 2024 sudah mau habis, 2025 ini sudah berarti Bapak Prabowo ini akan memimpin sampai 2029 ya. Kalau 5 tahun ya kurang lebih. 2025 gaduh, 2026 sedikit adem, 2027 gaduh lagi. Nanti seperti itu. Jadi sama polanya, sehingga kalau misalnya akan banyak kebijakan-kebijakan pro dan juga kontra yang ditimbulkan dengan kegaduhan besar, ini juga akan sangat-sangat muncul. Simbol sengkuninya kuat sekali. Nah, jeleknya itu di sini. Jeleknya kepemimpinan presiden kita yang baru, wakil presiden juga presiden kita yang baru, atau pemimpin kita yang baru ini ada simbol sengkuni atau ada simbol ricuhnya, ada simbol gaduh yang ditimbulkan atau yang dibuat oleh orang lain. Jadi kegaduhan-kegaduhan yang dibuat ini juga mungkin masih terkait dengan dendam lama atau orang-orang yang yang saya sebutkan mungkin tidak pro dengan mereka, sehingga akan menjadi sumber gaduh atau penyebar fitnah yang artinya akan membuat gaduh semakin besar, akan membuat gaduh semakin memicu sesuatu yang tidak seharusnya besar menjadi lebih besar. Kemudian pembangunan ini simbol tanah, simbol istana yang besar itu juga muncul teman-teman. Jadi mungkin juga aku harap ya ini sebuah pesan dari angka, mungkin saya salah. Ada beberapa tempat yang sepertinya harus diperbaiki, harus dialihfungsikan karena memang pengeluarannya sudah besar tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Artinya harus ada yang dipangkas demi meminimalisir pengeluaran yang besar, kemudian untuk lebih memanfaatkan fasilitas yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga agak dibilang ya adem dari segi ekonomi, tapi dari segi lain sepertinya juga akan banyak yang dikorek. Aku harap pemimpin kita yang baru diberikan kekuatan, karena memang ini sepertinya juga agak lumayan gaduh ya. Ademnya tuh nggak adem banget, nggak seperti kalau dibandingkan, ini mohon maaf ya, kalau kita bandingkan dengan Pak Jokowi, dengan Bapak Prabowo kita yang baru, secara hitungan angkanya memang lebih ademan Pak Jokowi. Kita hitung ademan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu memimpin 10 tahun aja itu gaduh di mana-mana, ya. Korupsi besar di mana-mana juga ada. Lebih enak Pak Jokowi, pandangan hitungan angkanya lah. Berarti di tahun Pak Prabowo ini gaduhnya akan lebih daripada Pak Jokowi, sehingga memang PR besar bagi para Prabowo. Mudah-mudahan ada energi khusus yang memang Allah izinkan menjadi terpancar dari Pak Prabowo dan juga wakil kita untuk memperbaiki beberapa hal ya. Salah satunya muncul simbol
perusahaan runtuh ini apa perusahaan lagi apa istana runtuh nih muncul lagi teman-teman, sehingga beberapa hal yang dibangun kemungkinan juga akan tidak berguna. Jadi apa ya yang sudah dibangun dengan Pak Jokowi sebelumnya ini, mohon maaf, mungkin di tahunnya Pak Prabowo akan tidak berguna atau tidak difungsikan atau malah cuman buang-buang anggaran misalnya. Itu hitungan angkanya ada yang mengarah ke situ karena ada simbol bangunan besar atau istana yang runtuh, sehingga ya mau diteruskan model apa ini tetap nggak akan bisa diteruskan kalau dari hitungan angkanya akan stuck, kemudian akan hancur dan juga runtuh secara hitungannya di situ. Jadi kegaduhan-kegaduhannya akan muncul, hati-hati. Sengkuni ini justru adalah di lingkup pemerintahan itu sendiri, sehingga kegaduhan-kegaduhan yang muncul ini juga akan lumayan besar, demonstrasi besar-besaran. Jadi gini loh teman-teman, simbolnya ini adem, tapi saya simpulkan tadi kan tanah dan juga air. Secara komponen sebetulnya bagus, cuman konsistensi antara mereka berdua ini nggak nggak stuck gitu loh. Jadi memang ada goyang ya, zigzag di sini bagus, di sini enggak. Nanti tahun pertama bagus, tahun kedua enggak. Jadi simbol tanahnya itu sebetulnya bagus, tanah dan juga air itu kan gembur ya buat nanam, simbol dasar dari kehidupan. Jadi simbolnya itu bagus banget sebetulnya. Cuman nanti beberapa titik di antara angka-angka yang saya baca ada titik api di mana ini akan menjadi gaduh yang cukup besar, sehingga salah sedikit saja pembenci mereka bisa menjadi. Jadi makanya tadi saya bilang kalau dari segi pandangan saya, meskipun masyarakat Indonesia ini sebagian besar memilih presiden kita yang sekarang, tapi nanti akan muncul beberapa orang yang artinya menjadi pembenci. Jadi yang tadinya pro saja bisa jadi kontra. Kemudian ada kebijakan yang salah dikit, ini akan menjadi perkara yang cukup besar. Karena memang dari awal mereka sudah membenci, mereka sudah cari celah, dan ini salah satu hal yang artinya harus ditingkatkan kehati-hatian. Beberapa kali juga muncul simbol sakit, jadi aku harap Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini diberikan kesehatan, karena memang ada simbol sakit yang lumayan parah ya, di antara salah satu di antaranya. Jadi mungkin di masa pemerintahan beliau berdua selama 5 tahun ke depan, saya melihat ada simbol penyakit atau ada simbol sakit yang lumayan parah di antara, ya saya nggak tahu yang bagian mana karena saya menghitungnya, saya akumulasikan tanggal lahir Pak Wapres, tanggal lahir Pak Presiden kita, juga tanggal dilantiknya, sehingga saya tidak bisa memastikan di antara keduanya, tapi ada yang sakit lumayan parah. Nah, sakit di sini ini karena penyakit atau karena insiden juga saya nggak tahu. Jadi memang ada beberapa titik yang sepertinya harus ditingkatkan keamanan bagi kedua pemimpin kita tersebut. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ya hanya seru-seruan aja, dibuat santai aja ya. Kemudian kepemimpinan beliau ini juga sepertinya akan berbarengan dengan musibah-musibah yang lumayan 2025. Jadi kayak misalnya gaduhnya beliau nih bareng dengan gaduhnya alam juga. Tenangnya beliau akan berbarengan dengan tenangnya alam. Jadi ya 2025, 2027 nih hati-hati. Ada beberapa tanggal ganjil atau angka-angka ganjil yang saya hitung lewat angka-angka berikut yang sepertinya juga akan berbarengan dengan, ya apalagi 2025 ya, awal Januari saja ini beberapa potensi musibah besar juga akan bersama-sama datang dengan kompaknya untuk memberikan pekerjaan bagi Bapak Presiden kita. Itu dari hitungan angka, saya bisa salah, jadi nggak perlu serius. Hal terakhir yang saya ingin tanamkan di sini atau saya tegaskan kepada teman-teman, dari hitungan angkanya saya melihat akan banyak mafia-mafia jabatan di sini. Jadi mafia-mafia dalam tanda kutip, tiba-tiba orang menjadi A, tiba-tiba orang menjadi B, kemudian dimanfaatkan oleh politik untuk mencari keuntungan. Jadi mafia-mafia seperti itu sepertinya juga akan lumayan besar. Simbol-simbol sengkuninya ini, kegaduhan yang akan membuat pusing Pak Prabowo dan juga Pak Wakil kita, ini simbolnya dari tanah. Jadi dari tanah sampai ke langit, sehingga dari kelas dasar sampai kelas pusat. Doanya teman-teman, mau perekonomian, mau segi musibah, mau segi apapun, mau tidak mau kita tidak akan. Oh ya, pekerjaan ini juga lumayan jadi gaduh ya teman-teman. Jadi kalian-kalian yang pengangguran sepertinya juga akan lumayan menahan diri
di masa kepemerintahan Pak Prabowo di awal tahun ini 2025 sepertinya juga akan lebih cenderung menuntut kemerdekaan kalian terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan, sehingga agak lumayan ricuhnya juga dari beberapa sisi 2025. Jadi ya mudah-mudahan sesuatu yang kita hitung tadi itu cuma seru-seruan, harapan kita tetap yang terbaik bagi Indonesia, kebijakannya baru, Pak Prabowo juga nanti akan muncul simbol-simbol baru, jadi mungkin Pak Prabowo punya gebrakan-gebrakan baru di mana mau bangun sesuatu kah, memperbaiki ini, memperbaiki itu. Simbolis tanahnya tadi juga banyak, tapi simbolis tanah runtuhnya juga ada. Sehingga memang harus diperhitungkan secara detail, secara baik. Harapan kita sebagai masyarakat Indonesia, semoga yang baik-baik saja untuk Indonesia. Amin. Terima kasih banyak orang baik yang sudah nonton video ini. Sekali lagi, jangan baper-baper, ini hanya seru-seruan aja, ini hanya ya selaman sulumun hitung-hitung gatuk ya, otak-atuk gatuk. Jadi nggak perlu serius ya. Mudah-mudahan yang baik-baik Allah kabul, Indonesia diberikan keamanan, ketentraman, rezekinya bagus, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kita merdeka dalam tanda kutip sesuai dengan harapan kita. Harus ada yang kalian tahu, mau siapa presidennya, mau ekonominya model bagaimana, kita tetap harus hidup dengan berjuang sendiri. Belum pernah saya dengar masyarakatnya hidup dibantu sama presiden. Itu belum pernah ada. Jadi mau siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, kita tetap harus bekerja untuk hidup kita sendiri. Jadi selain kita tetap harus bekerja, semoga diperbanyak lagi kemudahan yang dibuat pemerintahan kita yang baru, memudahkan kita mencari rezeki. Juga mudah-mudahan ya yang terbaik aja lah buat Indonesia. Kita mau ngomong panjang lebar juga ya, intinya doanya tetap yang terbaik. Mau kalian apapun, tetap kalian harus bekerja dengan kehidupan kalian yang sekarang. Hidup terus berjalan, caranya juga adalah sesuatu yang baik bagi kita. Mendoakan yang baik, yang baik-baik supaya kita dijauhkan dari bala, didekatkan dengan rezeki yang baik, didekatkan dengan hal-hal yang baik. Amin. Semoga manfaat yang masih sampaikan hari ini teman-teman. Seru-seruan ya, jangan baper-baperan ya, oke? Komentar di kolom komentar, aku siapkan nanti yang anti-anti politik aja. Yang mau hujat-hujat, aku siapkan telingaku buat mendengar dan juga membaca komentar dari kalian ya. Terima kasih, semoga manfaat. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Yang sedang pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha. Amin ya Allah. Semoga hajatnya teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Yang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang sekarang mungkin sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin. Dan yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mas Teh pamit mundur dulu, terima kasih banyak. Sudah mulai mengantui kok mata kok. Terima kasih, mudah-mudahan videonya bisa tepat tayang nanti di tanggal 24 ya. Terima kasih teman-teman, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat tidur guys. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.